Jadi Loh. itu lah. Ayo bagaimana ya kawan? Jadi sakti. Yang bilang saya sakti siapa? Oke. Tapi demi Allah, demi Rasulullah, tidak sedikit pun saya bakal. Ayo apa nih kalau deh? Bagaimana bakal? Kan kekebalan kayak gitu itu mainan anak kecil kayak gitu. Mainan anak kecil gitu. Amin. Semua orang itu nggak ada yang kebal. Kalau sampai di sini, sampean mau apa? Sampean bawa senjata kayak gitu, orang-orang pada takut. Saya nggak nakut-nakutin orang, nak. Ini bukti anak sama kamu. Yang lainnya sabar ya semuanya ya. Yang penting panjenengan yang sopan. Kita kan sama-sama manusia. Jadi manusia itu bersifatlah manusia. Jangan bersifat seperti binatang. Binatang. Loh, saya itu enggak. Bukan, kan saya bilang kalau semuanya ada orang duduk, ya kan, ada hewan dari luar datang, ya itu nggak apa-apa kan ya, ke tuan rumahnya salim, silaturahmi, duduk ngopi kan kayak gitu ya. Subhanahu wa ta'ala ngoten niku wau. Jadi ndak masalah gitu. Jadi Loh. lihat Pak, lihat yang sana dan di belakang itu. Sakti itu yang sampean bilang sakti itu kayak gitu itu. Bener ya kayak gini, dukun-dukun pada kesini. Tuh loh, orang yang sakti itu kayak gitu tuh yang sakti itu kayak gitu persis kayak ketop. Nah ngerti nih sing sakti. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo baca ini. Dari sampan sakti. Nah itu loh, ya, sama kan nyari orang sakti toh. Itu loh. Saya nggak urusan sama dukun itu. Loh, enggak sama urusan saya. Kat saya yang ngaji ya di sini ngaji Safinatun Najah, ngaji kitab Alim Muta'alim, di sini ngaji Al-Qur'an, setiap malam di sini itu wiritan. Sampean bilang dukun. Nanti dulu. Sampean bilang saya dukun. Sekarang sudah bener-bener itu datang dukun. Ya itu datang dukun. Tapi dia dukun nggak merugikan orang. Loh, nggak merugikan. Nggak merugikan orang. Saya merugikan siapa? Ya, banyak yang ketipu. Coba suruh sini satu aja yang saya rugikan siapa? Bawa orangnya sini. Oke. Ya yuk, bawa ke sini. Tunjukkan ke saya. Gini, Den. Aku bicara dulu. Gak usah lah, sama gak usah ngomong apa-apa. Lihat itu beliau itu, lihat tuh. Wah, kalau sama cari orang sakti tuh, masya Allah. Saya nggak urusan sama dukun. Saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala. Panjenengan di sana monggo. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kata teman tak wani. Bener wani nih kok. Sabar. Pak. Sabar ya. Sabar. Pripun? Ayo baca aja wani. Dari sini kok sakti. Yang bilang saya sakti siapa? Oke. Dukun-dukun Kan saya sudah bilang kalau jenengan itu yang sakti, ya kan? Jenengan yang hebat. Kalau saya tidak bisa apa-apa. Mohon maaf Pak Nggih, dari dulu saya mendirikan pondok ini, mendirikan majelis ini, niatnya untuk cari saudara, bukan untuk cari musuh, sama sekali bukan. Kalaupun saya ada sesuatu hal yang mungkin beliau datang ke sini
terus setelah itu direkam, ditampilkan. Niat saya itu dakwah, niat saya itu menebarkan kebaikan, bukan untuk menunjukkan kesaktian. Tapi demi Allah, demi Rasulullah, tidak sedikit pun saya takut. Demi Allah saya tidak takut. Bacaan bakal. Kalau bacaan itu buat saya mainan anak kecil, Pak. Di pesantren itu yang namanya paldu, ngamalin asma jaljalut, ngamalin hijib nasyar, hijib barki. Kalau cuman atraksi yang kekebalan kayak gitu itu mainan anak kecil kayak begitu. Mainan anak kecil nggih. Amit. Semua orang itu nggak ada yang kebal. Nggak ada orang yang kebal di dunia ini. Manusia itu semuanya tidak ada yang sakti. Wong kita ini ada aja diadakan oleh Allah. Kita ini sehat disehatkan oleh Allah. Kita ini kuat pun dikuatkan oleh Allah. Jadi nggak ada yang perlu disombongkan di dunia ini. Kalau panjenengan sakit hati dengan saya, bukan masalahnya saya nyakitin jenengan, karena saya pun nggak kenal jenengan. Jadi kalau jenengan sakit hati, ya bukan karena saya, wong saya tidak pernah nyakiti. Sampean sakit hati itu karena hati ini sampean sendiri. Dari sampean dibaca. Yang panjenengan merasa sakti. Buktikan keilmuan. Buktikan keilmuannya. Yang suruh membuktikan siapa? Ya saya kan nggak bisa apa-apa. Buktikan. Yang suruh kamu menyuruh saya buktikan, memang kamu siapa? Ditantang itu. Kamu suruh buktikan saya, memang kamu siapa? Kok kamu suruh buktikan saya? Nggak tahu. Katanya kamu. Buat apa tahu? Buat Coba, apa? Ditantang. Masa nggak malu? Ditantang. Kenapa saya malu? Saya malu sama Allah. Kalau saya nipu, kalau saya nyuri, kalau saya bohong, baru saya malu. Ditantang dukun nggak berani. Itu ngumpulin orang. Buat apa? Oh iya gini. Nah, jangan lihat kalau nggak berani. Buat dia datang ke tempat saya kok nggak boleh dilihat. Amit nggih, sampai bahwa kayak gitu kalau saya nggak suka, itu masalahnya selesai kalau sama saya. Cuman Amit, saya nggak cari perkara, saya santai orangnya. Kalau saya nggak suka sama jenengan, bawa senjata kayak gitu, selesai jenengan. Cuman enggak, saya menganggap jenengan saudara saya. Saya menganggap jenengan itu hanya terprovokasi oleh orang dan juga setan. Panjenengan itu. Ya, memang saya hanya takut kepada Allah. Saya nggak takut dengan siapapun. Saya nggak takut dengan siapapun. Nggak sampai nanti nggak mempan dibaca. Aku pengen buta no. Yang bilang saya nggak mempan dibaca itu siapa? Oke, dukun-dukun di depo. Ya kan yang bilang dukun, bukan saya. Aku yang tersinggung, Din. Ya kan saya sudah. Iya, Din. Ha, Din. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang bilang saya kebal, yang bilang saya sakti itu dukun. Ya dukunnya itu buktekno. Kan saya sudah bilang berkali-kali kalau saya itu tidak sakti, kita itu ada karena diadakan oleh Allah. Jadi tidak ada yang perlu untuk disombongkan. Sampeyan yang sakti, sampeyan yang hebat. Itu loh. Udah jangan ngelak, Din. Kalau udah gak berani bilang aja. Ya sampeyan yang hebat. Sampeyan itu yang jago. Saya ndak bisa apa-apa. Panjenengan yang dukun sakti luar biasa. Ya, jadi sampeyan nggak usah ganggu saya. Saya sedang melayani saudara-saudara saya di sini. Ini bukan film. Ini bukan konten. Ini benar-benar orang datang mau berobat. Beliau mau silaturahmi di sini, mau sowan. Jadi gimana, Pak? Ini bukan ada urusan sama saya nih, Din. Orang-orang ini urusannya sama kamu. Iya, saya tahu. Maksud saya begini. Kalau panjenengan menantang saya di sini, nanti kasihan saudara-saudara saya. Kalau panjenengan memang mau ketemu sama saya malam, selesai saya nompa tamu, saya ngobrol, temuin saya. Sampai mau ketemu sama saya di mana, silahkan. Aku tungguin, Din. Iya, kamu monggo. nggak berani. Iya. Tunggu di mana? Sini aja. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana? Kalau sampean di sini, sampean mau apa? Sampean bawa senjata kayak gitu, orang-orang pada takut. Saya nggak nakut-nakutin orang, nak. Ini bukti sama kamu. Yang lainnya sabar ya semuanya ya. Jadi gini, ketika kita sudah tua, ketika kita sudah dewasa, lalu ada anak kecil yang godain kita, kalau kita marah berarti kita jadi anak kecil itu. Paham? Kalau kita sudah dewasa, ada orang yang nantang-nantang kita, ada anak kecil yang godain kita, kita harusnya tersenyum saja, jangan dilayani.
Mau ngomong mungkin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang penting panjenengan yang sopan. Kita kan sama-sama manusia. Jadi manusia itu bersifatlah manusia. Jangan bersifat seperti binatang. Kalau semamanya ada kambing atau anjing atau guguk yang lari-lari di sini, wajar lah ya. Namanya juga binatang, ya kan? Tapi kalau ada orang duduk, banyak orang-orang tua, terus teriak-teriak, itu kira-kira manusia apa bukan? Binatang-binatang. Loh, saya itu enggak. Siapa yang nganggap? Bukan, kan saya bilang kalau semuanya ada orang duduk, ya kan? Ada hewan dari luar datang, ya itu nggak apa-apa kan ya? Namanya juga hewan kayak gitu kan. Tapi kalau orang kan datang ke tuan rumahnya, salim, silaturahmi, duduk ngopi kan kayak gitu ya. Kan kata niku. Jadi kalau ada hewan yang datang ya biarkan gitu aja. Nggih. Gak usah apa namanya, ini hidup saya itu saya rasakan itu kayak main film ya, kayak main film ya enggak Pak Bu ya. Panjenengan ibu yang datang dari Surabaya juga saya enggak pernah saya pikirkan dari masa kecil saya bagaimana enggak ibunya itu kalau di rumah ada penampakan, anaknya bisa mohon maaf bisa sampai segitu parahnya korengan kayak gitu itu, terus adiknya ya juga kayak begitu, itu nggak masuk akal buat saya. Jadi saya itu kayak main film. Tapi saya mencoba untuk film yang dikasih Allah ini saya mainkan, saya perankan sebaik mungkin. Karena saya ini cuman wayang. Nggak masuk akal coba Pak. Tiba-tiba saya bikin ada pondok, saya dianggap dukun. Ya. Saya punya pondok pesantren yang setiap hari santri-santri saya sholat malam, dikiran, sholawatan dianggap dukun. Yang sudah jelas-jelas dukun, sama masnya dibiarin aja. Loh kok saya yang diserang? Saya nggak tahu urusannya sama dukun itu, saya nggak tahu urusan saya. Ya kan sampean bilang kan saya dukun, ya. Saya bilang sampean saya merugikan orang. Sudah jelas-jelas itu dukun. Kenapa sampean kok nyerang saya? Kan begitu. Itu jelas-jelas dukun. Panjenengan katanya dari dukun kan gitu. Ya. Santri di sini semuanya sholat malam kan? Ngaji kan? Dikiran kan? Sampaikan ke orang di luar sana, sampaikan ke ibu bapak jenengan. Kalau di sini ada yang melanggar syariat, sampaikan. Saya menyuruh anak-anak saya untuk sholat malam, sholat 5 waktunya jangan ketinggalan, baik sama orang. Ini dianggap dukun. Ini kan ya lucu dunia seperti ini. Bukan dukun, tapi kiai pembohong. Panjenengan maksudnya menantang saya itu, saya punya salah apa? Jadi gini, kalau saya semua orang di luar sana, kalau kamu itu saksi. Jadi salah saya karena saya itu dianggap sakti sama semua orang. Ya. Orang yang menganggap saya, lalu kenapa saya yang disalahkan? Orang yang menganggap saya sakti, lalu kenapa saya yang disalahkan? Ya biar tahu apa benar kamu sakti. Terus kalau saya bilang apakah saya sakti, kalau sekarang saya jawab saya enggak sakti, saya tidak bisa apa-apa, terus masalahnya sama saya apa? Percaya saya. Katanya kamu udah enggak mempan dibacok. Yang bilang saya nggak mempan dibacok siapa? Banyak orang di luar. Ya tanya yang bilang, kok sampean ngomong sama saya, tawan temiki pisan ngamalan. Kami nih. Kalau emang enggak berani ngomong. Kalau sampean bilang nggak berani, yang saya takutkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, demi Rasulullah, di dunia ini tidak ada yang saya takuti kecuali orang tua saya dan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, demi Rasulullah. Mau orang mau menjarain saya, mau orang mau nantang saya, bahkan kemarin ada yang membunuh saya tidak takut. Demi Allah saya tidak takut. Banyak omong kamu ya. Kalaupun kamu nyuruh orang untuk bunuh saya, walaupun kamu tuh mau bacok saya mati, saya siap kok, saya mati syahid kok. Bukan berarti kalau saya berani saya itu sakti, enggak. Tapi yang saya takutkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sudah dari 10 tahun yang lalu saya bilang, kalau ada yang punya ilmu santet saya. Kalau ada dukun yang nggak terima, biar berantem sama saya. Kok saya malah dianggap dukun? Ya nggak apa-apa. Apalagi panjenengan sudah jelas-jelas ngaku dukun kok nantang saya. Ya, nggak masalah kalau buat saya.
Wong saya mati nanti malam pun saya siap kok. Saat ini loh saya mati saya siap. Saya ingin tahu kekuatan kamu, Din. Kita ini punya kekuatan, kita itu dihidupkan sama Allah. Orang tuh nggak ada yang punya kekuatan. Sampean dari tadi bacoin badannya, nantangin saya. Ya berarti sampean yang hebat sudah. Saya ndak hebat. Kalau kamu nggak percaya, nih. Mau diginiin? Buat apa? Biar kamu mati. Kalau saya waktunya mati, saya mati, Pak. Apa sini, Pak? Aku serang kamu juga. Pak, sampean nggak usah kayak orang yang nggak tahu tata krama lah. Kalau sampean itu mau berantem sama saya, di luar jangan di sini. Di sini ada anak-anak saya, ada anak-anak kecil, ada banyak tamu. Kalau mau berantem sama saya nanti di luar. Ya, tunggu. Jangan nggak usah tanggung-tanggung pakai golok, pakai senso sama saya. Nggak usah tanggung-tanggung golok main anak kecil lalu buat saya. Ngerti? Temuin saya nanti di luar. Ya, temuin. Udah tunggu saya di luar kamu. Dari tadi dibiarkan kok. Nggak ngomong kamu. Kalau cuman pakai golok mainan buat saya itu. Tak bengkokin pakai gigi itu mah. Sok-sokan amat.